Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan sanggup memulihkanmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Kalau hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, dipulihkan, bahkan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan sanggup memulihkanmu. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, ada satu kabar baik untuk kita. Alkitab mencatat, apabila kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Apabila kita bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan menjawab. Bahkan saudara, Tuhan akan memberi kita untuk menemukan Dia. Itu satu kabar baik untuk setiap kita. Artinya saudara, ketika kita berseru dengan segenap hati, maka Tuhan mendengar, lalu kemudian memulihkan keadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara sedang alami hari ini? Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya tidak tahu persis, tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tahu persis keadaan, situasi dan kehidupan saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti memulihkan saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita sedang hadapi. Saudaraku, ada kabar baik untuk kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Nah, kalau saudara berkata, kalau kita tidak ada masalah dalam hidup ini, sebenarnya saudara sedang keliru. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Selama hidup, apapun jabatan kita, siapapun kita, selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma saudara yang punya masalah. Semua orang punya masalah masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian menghadapi masalah-masalah yang ada? Kepada siapa kita percaya? Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita minta tolong?
Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya. Mazmur 79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Saudara, Mazmur 79 ini, di mana ketika kerajaan Yehuda mengalami sebuah keruntuhan, kota itu menjadi puing-puing karena serangan tentara Babel. Dalam keadaan yang terancam, saudara, dalam keadaan teraniaya, maka Bani Asaf memanjatkan doa disertai dengan ratapan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Saudara, saya ulang sekali lagi, saudara. Mazmur 79 ini adalah ketika kerajaan Yehuda mengalami sebuah masalah yang begitu genting, di mana kerajaan Yehuda itu mengalami keruntuhan. Kota Yerusalem menjadi puing-puing karena serangan tentara Babel. Nah, dalam keadaan terancam dan teraniaya, saudara, Bani Asaf melakukan hal yang luar biasa, hal yang seharusnya juga kita lakukan. Maka Bani Asaf, dia berdoa, dia meratap dan meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita baca Matius 7 ayat 7 sampai 8, dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara, kita harus mempraktekkan firman. Firman tidak boleh hanya sekedar informasi, dia harus menjadi kehidupan. Marilah saudara, di tengah-tengah masalah yang sedang kita alami, tekanan kesukaran yang sedang kita alami, atau mungkin saudara sedang ada di lembah yang begitu dalam hari ini, mari berdoa kepada Tuhan, berseru, datanglah meratap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Apa pergumulan saudara hari ini? Mungkin sepertinya ada tembok yang begitu besar. Mungkin sepertinya ada laut yang saudara nggak bisa menyeberang. Dengarkan baik saudara, sesulit apapun keadaanmu, mau sehancur apapun, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Dan saya berdoa itu terjadi atas hidup saudara. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita seringkali salah dalam memahami waktu Tuhan dan cara Tuhan menolong kita. Kita sering berpikir bahwa Tuhan itu terlambat, Tuhan itu gak care, Tuhan itu begini segala macam. Kita seringkali salah memahami Tuhan. Untuk itu saudara, ingatlah ini, tanamkanlah ini di hati saudara. Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong serta memulihkan kehidupan kita. Karena itu saudara, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, pertolongan dan janji pemulihan pasti Tuhan akan kerjakan atas kehidupan saudara, bahkan atas kehidupan saya. Untuk itu saudara, nantikanlah Tuhan dengan penuh sukacita. Maka lihatlah, di masa penantian itu saudara akan semakin kuat, akan semakin mengenal Tuhan, dan akan semakin tajam di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya saudara akan melihat pemulihan terjadi atas kehidupan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami. Tuhan sanggup memulihkannya. Bagian kami tetap berharap, tetap berdoa, tetap percaya
maka kami akan melihat mujizat dan berkat Tuhan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.